Bayangkan sejenak, di balik halaman-halaman sejarah yang telah mengisi pikiran kita sejak kecil, tersembunyi kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan. Di balik catatan tentang raja-raja yang berkuasa, perang-perang besar, dan penemuan yang mengubah dunia, ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap yang selama berabad-abad hanya berbisik di antara para pencari kebenaran sejati. Mereka menyebutnya sebagai rahasia gelap kehidupan, bukan karena ia selalu kelam, tetapi karena ia tersembunyi di balik bayang-bayang, hanya bisa terlihat jika kita berani menatap ke kedalaman jiwa manusia sendiri. Rahasia ini tidak pernah tercatat dalam buku pelajaran, tidak pernah diajarkan di ruang-ruang kelas, bahkan seringkali disembunyikan oleh mereka yang takut pada kebangkitan kesadaran manusia. Konon, para penjaga kebijaksanaan kuno, dari kuil-kuil di Mesir, pegunungan Himalaya, hingga hutan-hutan misterius di Amerika Selatan, telah lama mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah seperti yang tampak di permukaan. Mereka tahu bahwa realitas yang kita lihat hanyalah satu lapisan tipis dari sebuah jaringan kehidupan yang tak terbatas. Dan di balik lapisan itu, tersembunyi kebenaran tentang siapa kita sebenarnya dan mengapa kita ada di sini. Namun mengapa kebenaran ini tidak pernah diajarkan kepada manusia biasa? Mengapa rahasia ini hanya dibisikkan kepada segelintir inisiat, mereka yang disebut pencari cahaya? Sejarah yang kita kenal hanyalah versi yang dipilih untuk diceritakan. Ia seperti panggung teater, di mana para penguasa dunia memerankan kisah yang mereka inginkan, sementara cerita-cerita lain disembunyikan di balik tirai. Dalam bayang-bayang itulah, rahasia tentang kehidupan tetap terjaga, bukan karena tak ingin dibagikan, melainkan karena sebagian manusia mungkin belum siap menerimanya. Para filsuf kuno percaya, ada sebuah titik dalam perjalanan jiwa manusia, ketika pencarian makna menjadi tak terelakkan. Kita mulai merasakan bahwa hidup ini lebih dari sekadar lahir, tumbuh, bekerja, lalu mati. Kita mulai bertanya, siapakah aku? Mengapa aku di sini? Apakah ada tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup? Dan disinilah rahasia itu mulai menyingkapkan dirinya, sedikit demi sedikit. Dalam naskah-naskah kuno yang nyaris dilupakan dunia, kita menemukan petunjuk tentang sebuah pengetahuan rahasia, pengetahuan tentang asal-usul jiwa, tentang hukum-hukum tak terlihat yang mengatur kehidupan, dan tentang kekuatan batin yang tersembunyi dalam diri setiap manusia. Pengetahuan ini pernah diajarkan di sekolah-sekolah misteri Mesir kuno, di ruang-ruang meditasi para resi India, di altar-altar tersembunyi para druid Eropa, dan dalam simbol-simbol misterius yang diukir di batu-batu megalitik ribuan tahun lalu. Namun seiring berjalannya waktu, peradaban manusia berubah, kekuasaan berganti tangan, agama, politik, dan ilmu pengetahuan modern menggeser pandangan manusia tentang realitas. Banyak ajaran kuno dihancurkan, naskah-naskah suci dibakar, guru-guru spiritual dibungkam. Yang tersisa hanyalah pecahan-pecahan kecil dari kebenaran, tercecer di berbagai tradisi, seringkali didistorsi oleh tafsir manusia yang terbatas. Namun kebenaran selalu menemukan cara untuk bertahan. Ia bersembunyi dalam mitos, dalam cerita rakyat,
dalam simbol-simbol rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang melihat dengan mata batin, bukan hanya mata kepala. Dan inilah yang tidak pernah diceritakan sejarah kepada kita, bahwa di balik segala hiruk-pikuk dunia luar, ada sebuah perjalanan batin yang jauh lebih penting. Sebuah perjalanan yang menuntun kita untuk menemukan siapa kita sebenarnya, bukan sebagai tubuh yang fana, tetapi sebagai jiwa yang kekal. Para penjaga kebijaksanaan kuno menyebutnya sebagai perjalanan kembali ke sumber. Perjalanan yang tak bisa ditemukan dalam peta dunia karena ia berlangsung di dalam diri kita sendiri. Perjalanan kembali ke sumber, inilah inti dari semua ajaran spiritual kuno. Namun, untuk memulainya, seseorang harus terlebih dahulu melihat bahwa hidup yang kita jalani selama ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Para filsuf timur menyebut dunia ini sebagai maya, tirai ilusi yang membuat kita lupa pada hakikat sejati diri kita. Di balik ilusi ini, terdapat hukum-hukum kosmis yang bekerja diam-diam, mengatur setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap kesedihan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Hukum-hukum ini bukan ciptaan manusia, bukan pula aturan agama yang lahir dari budaya tertentu. Ia lebih tua dari peradaban, lebih abadi dari waktu itu sendiri. Mereka yang memasuki sekolah-sekolah misteri di zaman kuno diajarkan bahwa kehidupan bukanlah sebuah kebetulan. Setiap jiwa datang ke bumi membawa sebuah misi. Meski kebanyakan dari kita melupakannya saat lahir, kita terjebak dalam permainan dunia, dalam pencarian harta, kekuasaan, dan pengakuan, hingga lupa bahwa tujuan sejati hidup ini bukanlah di luar sana, melainkan di dalam sini. Para guru suci sering berkata dengan bahasa simbolik, manusia adalah dewa yang sedang bermimpi menjadi manusia. Maksudnya, jiwa kita berasal dari sumber yang tak terbatas, sebuah kesadaran kosmis yang tak terlukiskan. Namun, untuk mengalami pertumbuhan, jiwa memilih turun ke dalam dunia materi, mengalami keterbatasan, rasa sakit, kehilangan, cinta, dan harapan. Dari semua pengalaman inilah jiwa belajar, hingga suatu saat ia terbangun, menyadari siapa dirinya yang sejati. Inilah rahasia gelap yang jarang diungkap sejarah, bahwa kehidupan bukanlah tentang mencari kebahagiaan di luar, melainkan tentang kebangkitan kesadaran di dalam. Bayangkan dunia ribuan tahun lalu, ketika para inisiat berkumpul di bawah cahaya obor di dalam kuil-kuil batu. Di sana, mereka tidak diajarkan tentang matematika atau politik, tetapi tentang seni mengendalikan pikiran, tentang keheningan batin, tentang mendengar suara jiwa yang tersembunyi di balik kebisingan dunia. Mereka berlatih untuk melepaskan ego, menaklukkan ketakutan, dan melihat kehidupan dari mata sang jiwa, bukan semata dari mata manusia yang terbatas. Namun, jalan ini bukanlah jalan yang mudah, sebab untuk sampai ke cahaya, seseorang harus terlebih dahulu berani menatap kegelapan dalam dirinya sendiri. Ia harus melihat luka-luka batin, keinginan-keinginan tersembunyi, amarah, keserakahan, dan semua hal yang seringkali kita sembunyikan bahkan dari diri kita sendiri. Para guru kuno berkata, tidak ada pencerahan tanpa melewati malam jiwa yang gelap. Malam jiwa yang gelap ini bukanlah hukuman, melainkan pintu gerbang. Di sanalah topeng-topeng ego mulai runtuh. Di sanalah kita menyadari bahwa semua yang kita kejar di dunia ini
kekayaan, ketenaran, bahkan cinta yang bersyarat, tidak pernah benar-benar memuaskan dahaga terdalam jiwa. Hanya ketika kita berani melewati kegelapan inilah, cahaya sejati mulai bersinar dari dalam. Rahasia kehidupan yang tidak pernah diceritakan sejarah adalah bahwa kebangkitan ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang lain kepada kita. Ia bukan hadiah dari para dewa, bukan pula berkah yang jatuh tiba-tiba dari langit. Kebangkitan adalah proses yang lahir dari dalam, dari keberanian kita untuk mencari kebenaran. Bahkan ketika dunia di sekitar kita hanya memberi jawaban-jawaban yang dangkal. Maka, tidak heran bila para bijak zaman dahulu memilih berdiam di gua-gua sunyi, di puncak gunung, atau di balik dinding-dinding kuil suci. Mereka tahu bahwa untuk mendengar suara keabadian, seseorang harus terlebih dahulu berani meninggalkan kebisingan dunia. Namun, ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita. Jika rahasia ini begitu penting, mengapa sejarah dunia seperti sengaja menguburnya? Mengapa kebijaksanaan kuno ini hanya diwariskan secara diam-diam dari guru ke murid, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari umat manusia? Sejarah resmi tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan, tetapi jika kita menyelami naskah-naskah kuno, simbol-simbol tersembunyi, dan bisikan ajaran esoterik yang nyaris hilang ditelan waktu, perlahan kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Para penjaga kebijaksanaan kuno bukanlah orang-orang yang kejam atau pelit. Mereka tidak menyembunyikan rahasia ini karena ingin manusia tetap terjebak dalam ketidaktahuan. Tidak, sebaliknya, mereka memahami bahwa kebenaran memiliki bobot yang tidak semua jiwa siap untuk memikulnya. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba diberi kekuatan untuk mengubah realitas hanya dengan pikirannya, namun ia masih dikuasai oleh ketakutan, keserakahan, dan amarah. Bukankah kekuatan itu justru akan menghancurkan dirinya, bahkan mungkin dunia di sekitarnya? Itulah sebabnya pengetahuan tentang hukum-hukum kosmis, tentang kekuatan batin, dan tentang rahasia kehidupan disampaikan secara bertahap hanya kepada mereka yang telah membersihkan hati dan pikirannya melalui disiplin batin yang ketat. Dalam banyak tradisi, proses ini disebut inisiasi, sebuah perjalanan sakral di mana seseorang diuji, ditempa, hingga kesadarannya siap menerima cahaya pengetahuan tanpa diselewengkan oleh ego. Sejarah mencatat bahwa di Mesir kuno, para calon inisiat sering diuji di ruang-ruang bawah tanah piramida. Mereka dibiarkan sendirian dalam kegelapan total selama berhari-hari, menghadapi ketakutan terdalam mereka. Hanya mereka yang berhasil keluar dengan pikiran yang jernih dan hati yang tak terguncangkan, yang diperbolehkan melangkah ke tahap berikutnya. Mengapa? Karena rahasia kehidupan bukan sekadar teori yang bisa dibaca di buku. Ia adalah pengalaman langsung, sesuatu yang harus dialami, dirasakan, dan dihayati dengan segenap jiwa. Namun, ada rahasia lain mengapa pengetahuan ini tidak pernah diajarkan secara terbuka: kekuasaan. Seiring waktu, ajaran-ajaran kuno ini mulai bersinggungan dengan kepentingan politik dan agama yang berkuasa. Banyak penguasa dunia menyadari bahwa pengetahuan spiritual sejati akan membuat manusia menjadi merdeka, bebas dari ketakutan, bebas dari manipulasi, bebas dari cengkeraman dogma yang membatasi pikiran. Dan manusia yang merdeka, yang tidak lagi tunduk pada ketakutan atau janji-janji kosong, adalah manusia yang sulit dikendalikan. Maka, perlahan-lahan, sekolah-sekolah misteri ditutup, guru-guru bijak diburu,
naskah-naskah kuno dihancurkan atau disimpan jauh dari jangkauan orang biasa. Yang tersisa hanyalah simbol-simbol yang terpotong, ajaran-ajaran yang telah dipelintir, dan kisah-kisah mitos yang kehilangan makna aslinya. Ironisnya, rahasia yang dahulu dimaksudkan untuk melindungi umat manusia agar tidak menyalahgunakannya, kini justru digunakan untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang. Namun, ada sesuatu yang tidak dipahami oleh para penguasa itu. Kebenaran tidak bisa benar-benar dimusnahkan. Ia mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dihancurkan. Sama seperti benih yang terkubur di tanah kering, suatu hari ia akan menemukan air, menembus permukaan, dan tumbuh kembali. Dan itulah yang mulai terjadi di zaman kita sekarang. Semakin banyak orang merasakan panggilan batin untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Semakin banyak jiwa yang gelisah melihat kekosongan dalam kehidupan modern yang serba cepat, serba materialistis, namun miskin makna. Seolah ada suara sunyi yang memanggil dari dalam diri, "Ingatlah siapa dirimu, bangunlah dari tidur panjangmu." Mungkin inilah alasan mengapa rahasia yang dulu tersembunyi kini mulai muncul kembali. Dalam buku-buku, dalam ajaran-ajaran spiritual, bahkan dalam pengalaman mistis yang dialami banyak orang di seluruh dunia. Seakan-akan alam semesta sendiri tahu bahwa waktunya telah tiba. Waktu ketika manusia harus kembali mengingat siapa dirinya yang sejati. Namun, untuk memahami rahasia ini sepenuhnya, kita harus menyelam lebih dalam lagi, ke inti dari pesan yang selama ribuan tahun dijaga oleh para bijak. Sebab rahasia kehidupan tidak hanya berbicara tentang asal-usul kita, tetapi juga tentang tujuan akhir perjalanan jiwa kita di bumi ini. Tujuan akhir perjalanan jiwa? Inilah pertanyaan yang telah menghantui para pemikir, para mistikus, dan para pencari kebenaran sepanjang zaman. Jika hidup ini bukan sekadar lahir, bekerja lalu mati, jika di balik semua kesedihan, kegembiraan, dan misteri kehidupan ada makna yang lebih besar, apa sebenarnya yang sedang kita tuju? Para bijak kuno mengajarkan bahwa hidup di bumi hanyalah satu bab dari kisah jiwa yang jauh lebih panjang. Seperti seorang pengelana yang melintasi banyak negeri, jiwa manusia melintasi banyak pengalaman, bahkan banyak kehidupan, untuk mengumpulkan kebijaksanaan yang tak bisa dipelajari hanya dalam satu kali perjalanan. Mereka menggambarkan jiwa seperti percikan kecil dari api kosmik yang tak terpadamkan. Setiap percikan turun ke dunia materi, mengalami kegelapan, kesulitan, cinta, kehilangan dan keajaiban. Lalu perlahan-lahan, melalui semua pengalaman itu, ia kembali menyadari asal-usulnya, bahwa dirinya adalah bagian dari api abadi yang sama, dari kesadaran ilahi yang tak terbatas. Inilah sebabnya banyak tradisi spiritual berbicara tentang penyatuan kembali, penyatuan antara jiwa manusia dengan sumber segala kehidupan. Di India, ia disebut moksha atau samadhi. Dalam tradisi mistik Kristen, ia dikenal sebagai unio mistika. Para sufi menyebutnya fana, lenyapnya ego, dalam samudra cinta ilahi. Namun penyatuan ini bukan berarti kita hilang atau lenyap begitu saja. Para guru kuno menjelaskan bahwa ketika kesadaran kita bangkit, kita tidak kehilangan individualitas, melainkan melampauinya. Kita menjadi seperti setetes air yang menyadari dirinya adalah bagian dari lautan. Masih tetap ada, namun tak lagi terpisah dari keseluruhan yang agung. Tetapi, ada sesuatu yang menarik di sini. Banyak orang mengira bahwa pencerahan atau penyatuan dengan sumber hanyalah tentang melarikan diri dari dunia, meninggalkan semua urusan manusia, dan hidup dalam kesunyian abadi. Padahal para bijak kuno mengajarkan hal yang berbeda. Tujuan akhir perjalanan jiwa bukanlah sekadar meninggalkan dunia, melainkan melihat dunia dengan mata yang baru.
Ketika kesadaran kita terbangun, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat penderitaan semata. Kita mulai melihat bahwa di balik setiap kejadian, bahkan yang paling sulit sekalipun, ada pelajaran yang membentuk jiwa kita. Kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan guru yang penuh rahasia. Disinilah rahasia kehidupan yang paling dalam mulai terungkap. Bahwa setiap manusia membawa percikan ilahi di dalam dirinya. Bahwa di balik segala kelemahan, ketakutan, dan keterbatasan kita, ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya inilah yang selama berabad-abad diajarkan oleh para nabi, para resi, para guru pencerahan, meski seringkali diselimuti simbol-simbol dan perumpamaan, agar tidak disalahpahami oleh mereka yang belum siap. Dan ketika jiwa menyadari cahaya ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hidup tidak lagi terasa seperti serangkaian kebetulan yang kacau, melainkan seperti tarian kosmik yang penuh makna. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap kebahagiaan dan penderitaan, semuanya menjadi bagian dari simfoni yang sama, mengantarkan kita pulang ke sumber kesadaran yang abadi. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Sebab para bijak kuno mengajarkan bahwa setelah menyadari jati diri sejati, manusia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, membawa cahaya itu kembali ke dunia. Mereka yang mencapai pencerahan sejati bukanlah mereka yang lari dari kehidupan, melainkan mereka yang kembali ke tengah-tengah manusia, membawa kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian yang lahir dari pengalaman batin mereka. Seperti lilin yang menyala, mereka menyalakan lilin-lilin lain tanpa pernah kehilangan cahaya mereka sendiri. Inilah mengapa dalam banyak tradisi, para guru besar digambarkan bukan hanya sebagai pencari kebenaran, melainkan juga sebagai pelayan kemanusiaan. Mereka tidak lagi hidup untuk ego mereka sendiri, melainkan untuk menyinari jalan bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat dalam kegelapan. Dan disinilah sebuah rahasia penting kembali muncul, bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, pada akhirnya akan sampai pada tujuan ini. Beberapa mungkin mencapainya melalui jalan yang panjang dan berliku, beberapa melalui penderitaan yang dalam, yang lain melalui keheningan batin dan meditasi yang khusyuk. Tetapi semua jiwa, cepat atau lambat, akan kembali mengingat asal-usulnya, kembali menyatu dengan sumber segala kehidupan. Sebab pada akhirnya, tidak ada jiwa yang benar-benar hilang. Semua hanyalah peziarah dalam perjalanan pulang. Dan begitulah, rahasia kehidupan yang disembunyikan sejarah bukanlah untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami, karena pada akhirnya setiap jiwa akan kembali menemukan jalan pulangnya, tak peduli berapa lama ia tersesat di tengah dunia yang penuh ilusi. Kita semua adalah pengembara di jalan yang sama. Ada yang berjalan cepat, ada yang tertatih, tapi semua akan sampai pada sumber cahaya yang memanggil sejak awal. Jika apa yang kita bahas hari ini menggugah hatimu, mungkin itu adalah panggilan yang sama. Panggilan untuk melihat hidup dengan mata yang lebih dalam, untuk menyelami rahasia batinmu sendiri. Tetaplah bersama kami di Pustaka Spiritual, di mana setiap video bukan hanya cerita, tetapi pintu menuju kesadaran yang lebih luas. Sebab perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak tabir yang menunggu untuk dibuka.